Ya, tahun 2019 Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan tingkat adopsi e-commerce tertinggi di dunia. Setidaknya 90% dari pengguna internet di tanah air pernah melakukan pembelian produk dan jasa secara online. Sehingga persaingan industri e-commerce di Indonesia jelas semakin sengit. Selengkapnya akan kami rangkum dalam Berebut Kuasa E-commerce. Ya, kita lihat pertama dari traffic pengunjung situs ketiga e-commerce terbesar di Indonesia. Pada kuartal 4 tahun 2019, Shopee paling memimpin banyak nih. Terdapat 72,97 juta per bulannya. Kemudian disusul oleh Tokopedia 67,9 juta orang per bulannya. Dan lalu Bukalapak juga menyusul 39,37 juta rata-rata pengunjungnya per bulan. Jadi berdasarkan hasil riset iPrice ini juga menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019 pengunjung situs Tokopedia juga tidak kalah, ini mencapai 61,67 juta per bulannya, dan kemudian Shopee menjadi yang terbanyak yaitu 75,5 juta pengunjung rata-ratanya per bulan, dan Bukalapak 53,86 juta orang per bulannya. Nah, di mana e-commerce ini juga mencatatkan rata-rata tertinggi, sementara Shopee kalau kita bisa lihat ini ya, berarti di kuartal 4 ini pencapaiannya paling tinggi dibandingkan keduanya, karena Shopee ini bisa memaksimalkan momentum diskon besar-besaran seperti yang kita tahu ini di tanggal 11 bulan November, lalu 12 bulan Desember, 11 dan 12 ini terdapat diskon besar-besaran, sehingga Shopee ini yang paling gencar memaksimalkan momentum, mengambil peluang ini dan menjadi pencapaian tertinggi rata-rata pengunjungnya untuk Shopee di kuartal 4 tahun 2019. Jadi kita bisa lihat dari traffic pengunjung ini, kemudian kita juga bisa simpulkan seberapa populernya sih kedua aplikasi e-commerce saat ini. Kalau kita bisa lihat nih ya, dari aplikasi Twitter, ternyata Shopee ini followersnya 192.000, dan kemudian Tokopedia hampir 2 kali lipat, 378.000 followers di Twitter. Nah, ini dari Twitter. Kalau di Instagram ternyata ini berbalik arah ya. Shopee punya followers lebih banyak di Instagram dibandingkan Tokopedia. Shopee memiliki 3,9 juta followers, kemudian Tokopedia hanya 1,6 juta followers. Jadi kita bisa lihat, berarti makin kesini makin berasa banget nih kompetisi antara Shopee dan Tokopedia, karena kita sudah bicara soal traffic pengunjung dan juga tingkat kepopuleran kedua aplikasi e-commerce ini di sosial media. Jadi seperti apa sih perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia yang juga turut menyumbang terbukanya lapangan pekerjaan yang besar bagi masyarakat dan juga kita semua. Nah, seberapa banyak ya jumlah orang-orang yang bekerja di e-commerce berikut? Ternyata Shopee dan Tokopedia lagi-lagi beda sedikit nih, di mana Shopee ini memiliki 3.799 karyawan dan Tokopedia lebih banyak lagi yaitu 3.865 karyawan. Sementara Bukalapak, e-commerce asal Indonesia ini memiliki 2.672 karyawan. Jadi bisa disimpulkan tidak hanya dari sisi ketertarikan pengunjung, kemudian juga level popularitas, ternyata dari sisi lapangan kerja banyak juga yang memilih berkarir di industri e-commerce berikut ini. Nah, riset Goldman Sachs juga menyebut bahwa perlombaan transaksi e-commerce hingga saat ini ternyata masih dipimpin oleh Tokopedia dan Shopee. Kita lihat yuk keunggulan keduanya. Tokopedia e-commerce asal Indonesia ini yang sudah menjadi unicorn, unggul di basis pelanggan yang lebih stabil dan kemudian brandnya itu lebih kuat di kota tier 1 tempatnya. Dan kemudian model bisnisnya ini juga berbasis digital goods. Dan juga kalau misalkan Shopee kita bisa lihat ini ternyata lebih unggul di konsumen wanita dan jangkauan yang lebih luas dalam unit barang dan model bisnis B2C dan cross border. Cross border ini artinya antar lintas negara. Jadi bisa kita lihat ya, ternyata kalau misalkan kita belanja di Shopee ini kita bisa memesan langsung barang-barang yang diperjualbelikan dari negara lain. Nah, itu dia keunggulan Shopee e-commerce asal Singapura di bawah C Group atau dulu yang kita bisa kenal dengan Garena. Nah, kalau begitu kita bisa simpulkan juga ternyata Goldman Sachs ini juga menambahkan kalau misalkan
keunggulan dari dua bisnis e-commerce ini juga harus menyosor ke model bisnis B2C. Seperti yang Shopee ini tadi saya sebutkan keunggulannya, karena model bisnis B2C ini lebih berprospek dibandingkan model bisnis digital goods atau Tokopedia yang lebih menyasar ke arah reseller. Karena B2C dan cross border antar lintas negara ini memiliki peluang yang lebih besar untuk mencakup konsumer. Jadi kita bisa lihat ya, dalam hal unit barang yang diperjualkan dari lokal maupun lintas negara. Jadi kalau di Shopee ini lebih banyak peluangnya untuk para penjual ini bisa dikirim sampai ke luar negeri. Nah kalau Tokopedia memang sih masih berbasis reseller, tapi sebenarnya reseller ini masih profitnya ini masih lebih kecil dibandingkan kalau misalkan kita lihat peluangnya ini bisa sampai ke lintas negara begitu. Jadi kita bisa lihat juga persaingan bisnis industri e-commerce ini juga diprediksi oleh Goldman Sachs bisa lebih tinggi lagi, bahkan di 5 tahun ini bisa mencapai laba bersih hingga 30 triliun rupiah. Tetapi kita juga harus lihat nih, seperti apa sih geliat industri bisnis e-commerce Indonesia yang sudah menjadi gaya hidup kita dalam berbelanja sehari-hari.